Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai simulasi caranya nyervis pesawat televisi di mana pada video ini seolah-olah pesawat televisi short atau konslet, di mana kalau setrum PLN-nya kita colokin dan kemudian kita on-kan, MCB langsung jeglek ya, langsung turun MCB-nya atau sikringnya langsung putus. Kita menyervisnya, analisanya yaitu melalui diagram skematik, yaitu di mana kita menganalisa kira-kira komponen apa yang mengakibatkan kalau di on-kan MCB rumah langsung jeglek. Baiklah, kita mulai. Kalau pesawat televisi short ya atau konslet, dimana kalau dicolokin jeglek MCB rumah turun ya, itu yang utama atau yang pertama kita selidiki adalah bagian power supply ya, dimana bagian power supply adalah bagian yang langsung berhubungan dengan listrik PLN atau langsung berhubungan dengan MCB rumah kita. Perhatikan, ini gambar diagram skematiknya dari power supply salah satu mesin pesawat tipe Cina ya. Sebelumnya kan sudah saya kenalkan. Nah, ini perhatikan, ini PLN masuknya dari sini, kemudian dia on, ini saklar on ya, switch untuk on. Yang mengakibatkan short atau jeglek itu adalah hubung singkat atau konslet antara negatif dan positif atau antara pasak dengan netral ya, antara pasak dengan netral. Tentu kita akan menyelidiki mana komponen yang langsung terpasang antara jalur netral dan jalur pasak ya. Perhatikan ini, sini MCB. Nah, ini ada R ya, ada R yaitu R501, di mana R ini langsung berhubungan dengan salah satunya antara pasak dengan netral ya. Berarti ini satu ya, komponen ini yang harus dicek ya, apakah dia short. Kalau dia putus tidak akan mengakibatkan MCB jeglek ya, tapi kalau dia short atau konslet ya, dia akan mengakibatkan MCB jeglek. Ini satu ya. Kemudian kita telusuri lagi, ini jalur seolah-olah ini adalah pasak atau ini netral gitu ya. Boleh bolak-balik juga pengertiannya. Kemudian di sini ada C501 nih ya. C501 dia juga dihubungkan langsung antara pasak dengan netral. Nah, ini juga perlu dicek ya, siapa tahu ini short ya, yang C atau kapasitor ini ya, antara ini. Kalau putus dia tidak akan mengakibatkan short, tetapi kalau tidak akan mengakibatkan jeglek, tapi kalau short dia akan mengakibatkan short. Caranya gimana? Ya, caranya kita lepas satu persatu, ini dulu dilepas, kemudian diukur apakah short, apakah putus, ataukah masih bagus. Juga ini juga dilepas satu-satu ya. Kalau setelah, jangan langsung main buka-buka semua, nanti kita bingung. Jadi satu-satu dicek ini baik atau rusak. Nah, kalau baik pasangkan lagi, kemudian pindah ke yang C ini. Nah, kalau C ini juga baik, kita pasangkan lagi ya. Jadi jangan gerasak gerusuk ya, satu-satu ya. Terus kita lihat ini jalurnya kemana, ini ke sini. Yang satunya yang kalau ini pasak berarti yang ini netralnya kemana, ke sini.
Nah, kita usut dulu yang ke kiri, ini ya, ke kiri ini ya, ke kiri, ke rangkaian degaussing ya. Degaussing itu lilitan kawat sekira-kira sebesar ini batang pulpen nih, segini nih ya, melilit di belakang CRT ya, melilit di belakang tabung layar ya, tapi bukan konde ya, bukan deflection yoke ya. Ada dah nanti kalau ngebuka TV ada dia sekeliling tabung kaca itu, belakangnya dia mengelilinginya. Caranya adalah ini cabut ya, cabut dulu soketnya ini. Dia biasanya disambungkannya dengan soket ya, jadi dicabut soketnya, dicabut ya. Kemudian diukur lagi di sini ya, pakai multitester, diukur lagi apakah masih short atau sudah baik. Nah, kalau dia ternyata masih short, nah kita lanjutkan. Sekarang lihat ya, jalurnya yang ini yang pasang dulu ke sini ya, melalui R502, kemudian ke sini. Nah, yang ini ke sini. Nah, ini ada dioda nih ya, dioda yang menghubung antara, perhatikan nih ya, tuh ya, dioda menghubung antara pasa dengan netral. Ini pasa ya, ini netral ya. Nah, ini lihat nih hubungannya kemana nih, ke sini tuh ya, ke sini. Jadi dioda ini harus dicek, ini dioda juga ininya nih ya, cek yang ini nih, cek yang ini. Biasanya kalau cek sih nggak konslet ya, cek kayak gini nggak konslet gitu ya. Tapi kalau dioda biasanya short dia ya. Kalau cek bukan short, biasanya dia malah putus dia ya, terbakar, putus ya. Kalau kalau dioda dia bisa short. Kemudian yang ini juga lihat ke bawah nih ya. Nah, ini ya, yang ini ke sini, lihat nih ya. Sebetulnya di sini ada R502 ya. Kalau ketahuan bahwa R ini putus atau gosong ya, itu pasti yang short itu daerah sini ya, daerah sini. Maksudnya gini, berarti di belakang ini ke sini nggak short. Jadi cirinya ini aja nih. Kalau ini putus atau gosong, berarti dia adanya adalah yang short itu dari R502 ini ke kanan ya, ke sini, ke sini. Berarti di belakang ini yang ke sini, yang kecolokan ini, colokan PLN, dia nggak putus. Nah, ini kelewat satu ya, di sini nih ada C nih ya, ada C nih antara pasa dengan netral juga ya nih ya. Ini juga dicek ya, memang capek ya, nyervis itu memang capek ya. Makanya kalau dibayar murah kita kadang-kadang sedih juga ya. Satu persatu komponen kita cari, capek, dibayarnya sesukanya konsumen saja ya. Oke, kita teruskan. Ini dicek ya, dicek ini ya. Biasanya kalau komponen-komponen kecil yang kayak gini-gini nih, justru dia bukan short. Kalau short dia itu malah putus, kebakar ya, kebakar. Jadi kalau yang kecil-kecil ini, komponen kayak begini nih, R, C gini, dia nggak tahan setrum dia. Jadi kalau short dia langsung kebakar, langsung hangus. Yang kuat adalah biasanya dioda ini ya, yang bikin short sampai MCB jeglek gitu ya. Termasuk ini nih, C ini nih, C yang besar ini ya, C yang besar ini, ukurannya nih, yaitu C-nya nih. Nanti kita simulasinya ya. Nah, ini C ini nih juga kadang-kadang short ya, kadang short dia ya, membuat jeglek ya nih. Oke, sekarang kita teruskan nih ya. Setelah melalui dioda ya, setelah kita cek umpamanya dioda bagus, nggak apa-apa, yang bikin short itu kemana gitu. Biasanya sih kalau di sini short ya, ini diodanya juga rusak. Sekarang gini dah, setelah dicek ternyata dioda rusak. Nah, dioda rusak tuh siapa penyebabnya? Kenapa dioda sampai rusak? Kita usut ke sini. Nih yang garis merah ini kemana dia? Ke sini, masuk ke trapo, ke transistor, kemudian dia ke sini, ke negatif.
Nah, jadi kemungkinannya adalah yang bikin short ini transistor. Kalaupun komponen-komponen ini nih yang rame gini nih ya, komponen rame ini jarang dia membuat short ya. Dia jarang short ya, di samping ukurannya juga besar-besar, ukuran R-nya gitu ya. Adapun kalaupun short dia bukannya membuat MCB rumah jeglek jatuh, tapi justru dianya yang terbakar ya. Kalau short justru dianya yang terbakar, dianya gosong. Kalau gosong putus, kalau putus kan nggak short ya. Gitu ya. Kalau komponen-komponen kecil biasanya enggak sampai membuat short, membuat konslet sampai MCB jatuh, enggak. Kalau komponen kecil, justru komponen kecil tuh kalah dia, malah kalah hangus kosong. Ini komponen kecil tuh kayak komponen-komponen kayak begini gitu ya, RR kecil kayak begini, R kecil kayak begini, ya kayak begini gitu ya, kayak gini. Itu enggak bukan short, malah bukan membuat short MCB jatuh, malah dia gosong kebakar ya. Ya. Kalau ini nih segede gini nih masih bisa nih, bisa bikin short ya. Bisa bikin konslet MCB jeglek ya. Ini elko ini juga bisa mengakibatkan jeglek juga ya. Ini. Kemudian nah ini transistor ini biasanya paling utama nih transistor ini nih. Transistor ini nih transistor utama nih. Biasanya transistor utama yang itu bukan ke situ ya, ke sini nih. Ini nih. Loh. Gelap ya. Oh, ini kelihatan nih. Transistor ini nih ya. Transistor ini nih utamanya biasanya short gitu ya. Biasanya short, yaitu di sininya adalah ini ya. Short atau konslet itu diakibatkan karena arus pendek, yaitu arus fasa dengan netral itu langsung berhubungan, atau positif dengan negatif langsung berhubungan ya. Contohnya ini ya, transistor bisa mengakibatkan short atau jeglek ya, karena lihat dari positif ke sini, ini positif ya, ini positif ke sini masuk ke trapo. Kalau trapo memang dia tugasnya apa? Emang dia trapo sih terhubung ya, tidak putus kalau trapo sih. Kecuali dia lilitannya konslet ya. Kalau lilitannya konslet bisa juga dia membuat short atau jeglek ya. Tapi kalau lilitannya normal enggak membuat short atau jeglek ya. Nah, ini transistor ini sering kalau rusak justru dia bukan putus, tapi antara kolektor dengan emitornya itu short ya, short hubung singkat ya. Karena antara kolektor dan emitornya ini short hubung singkat, maka arus ini dari sini positif, lihat nih ya, ke sini mestinya dia tidak short, tidak langsung ke emitor, di mana dia cara kerjanya itu diatur oleh input dari basis, tapi karena rusak dia langsung ya, tanpa peduli arus basis atau kontrol dari basis, dia terobos saja ke sini. Kalau shortnya terobos ke sini, kemudian ini ketemu negatif ya, ini akan mengakibatkan short ya. Oke, kita simulasi prakteknya ya. Simulasi prakteknya bagaimana cara prakteknya untuk menganalisa bahwa komponen ini short atau tidak ya. Contoh umpamanya R ini ya. Contoh R ini. Yang R ini nih ya, R501, ingin tahu ini short atau enggak gitu ya, konslet atau enggak ya. Tentu pius ya, kalau short pasti putus ya. Jadi pius pasti putus, abaikan saja pius pasti putus. Nah, kita akan ngecek yang ini, R501. Di mana R501 ini komponennya adanya di mana? Adanya di sini. Nah, ini ya. Komponennya ini nih, 501. Ini kan input PLN nih.
ya, input PLN mana nih, ini nih input LN, ini input, yang ini C ya, yang ini C, yaitu yang C ini ya, masangnya boleh di sebelah sini, sebelah sini, ngegambarnya begini, tapi kenyataannya pasangannya R-nya sebelah sana, sebelah sini, sebetulnya nggak masalah ya, sama aja. Ini C-nya, ini, kemudian ini R-nya ya, ada di kolong tuh, di kolong, ada di kolong ya, nggak kelihatan kali ya. Jadi kita simulasinya bagaimana caranya ya, kita solder, kita buka. Baiklah, kita lanjutkan pada video bagian kedua ini. Caranya untuk mencurigai, untuk mengecek komponen yang kita curigai yang mengakibatkan short atau konslet adalah dibuka ya, dilepas. Kalau bisa melepasnya itu hanya satu saja kakinya ya. Jadi ada tekniknya, melepas itu satu saja kakinya, dimana tujuannya adalah untuk mengukur, mengecek komponen ini short atau tidak. Contohnya ini ya, dalam pembahasan video kita ini kan membahas televisi dengan kerusakan short atau konslet kalau dicolokin setrum PLN-nya jeglek MCB rumah kitanya ya. Ini kita curigai ya. Pertama dari sini dulu kita curigai, barangkali ini biang konslet ya, biang short atau hubung singkat. Nah ini pertama kita cek yang ini nih, R501 ya. Ini sini ya. Ini komponennya ada di sini, di balik ini ya, di sini, di dalam sini ya, di dalam sini nih ya, ada R-nya. Jadi kita cek. Kebetulan ini kan kita hanya membuat simulasi, video simulasi cara mengecek komponen yang kita curigai karena TV kalau dicolokin setrum PLN-nya jeglek gitu ya, short ya. Nah kita akan ngecek yang R ini ya, R ini yaitu komponennya ini ya, ini R ini komponennya ya. Kurang jelas ya, ini komponennya nih, ini kakinya nih. Jadi kita cek dengan cara dilepas salah satu kakinya ya. Satu ini. Kebetulan ini sebetulnya TV-nya nggak rusak nggak apa nih ya. Jadi nggak rusak nggak apa. Jadi ini simulasi cara nyerpisnya. Kita lepas ya. Jadi kita harus punya sedotan solder yang bagus gitu ya, yang jadi kalau sekali nyedot itu langsung habis. Nah gini ya caranya. Kemudian si komponen, si kaki ini usahakan dia ada posisi di tengah ya, tidak nyambung ke sana ke sini gitu ya. Jadi kalau tukang servis tuh harus bisa gitu ya, memposisikan kaki komponennya ini di tengah-tengah lubang ya, tidak nyentuh ke sana ke sini. Nah gini tuh ya, sepertinya udah gitu ya. Tuh, udah ada posisi di tengah. Kemudian kita ukur ya, kita ukur menggunakan ohm ya, menggunakan ohm. Kita pakai yang 10 kilo ya. Kita nolkan dulu, ini multitesternya udah ini, tapi ya ini sekedar untuk kecepatan saja ya, untuk kecepatan pengukuran.
kita kalau ngukurnya begini kan nggak bakalan benar kalau ngukurnya dia dalam kondisi tersolder. Tapi kalau dia dalam kondisi terlepas gini, ya itu, ini kondisi terlepas gitu. Nah itu berapa itu? 20, ini 20 30. Nah itu ya, 20 tuh, 20 kali 10 200. Berarti ini komponen nggak rusak ya. Berarti komponen ini nggak rusak. Jadi memang kalau kecepatan lebih cepat pengukuran itu menggunakan multitester analog ya. Kalau hanya sekedar untuk tidak terlalu teliti gitu ya, kita hanya ya sekedar aja gitu, sekedar mengetahui bahwa ini nggak rusak. Nah itu ya. Nah kalau ininya kita nyentuh ke solder PCB-nya kan begini tuh. Jadi dua kali itu 20. Tapi kalau kita di ininya tuh ya, itu 20 kali 10 200. Di sini 220 ya. Kan ini analog, kita kan kurang akurat ya ininya ngebacanya ya. Dalam kondisi baik berarti resistornya masih baik ya. Memang kalau ingin lebih akurat bisa kita yang pakai digital ya, pakai digital. Ini mana ini ohm, 200 ohm, 200 kilo. Ini 200 kilo ya, sini 20 kilo, sini 200 kilo. Ini 200 kilo, berarti sini nih, mega ya, mega. Bisa saja sih pakai digital ya. Cuma kalau menurut saya digital tuh kalau hanya sekedar untuk data cepat saja itu agak agak lamban gitu. Nih kayak gini tuh 200. Nah itu 215 220 ya benar. Pemirsa, baik kita lanjutkan ya. Sekarang kita ingin ngecek yang kapasitor ini, kapasitor 501 ya. Ini short atau enggak ya gitu, konslet atau enggak ya. Itu caranya sama ya, seperti tadi itu ya. Kemudian dibuat dia itu ada di posisi di tengah ya. Posisi di tengah kayak begini ya, posisi di tengah. Kemudian kita ukur pakai multitester. Kalau yang baik itu dia ini ukurannya berapa, kecil ya, ukurannya kecil, berapa itu, 22 mikrofarad. Jadi kalau 22 mikrofarad kita pakai yang ininya 10 kilo ya, pakai 10 kilo ya. Kalau yang baik dia itu tidak jalan, maksudnya gini, kalaupun bergerak kemudian dia kembali lagi ke posisi semula. Oke, kita tes dulu. Coba kalau ini dengan bodinya dulu, kita tes dulu ya. Dengan bodinya itu short gitu ya istilahnya, tuh menunjukkannya di situ jarumnya ya. Nah sekarang kita tes yang ininya. Nah apakah ini sudah posisi di ini? Nah ini udah posisinya udah betul ya. Ya tuh nggak jalan ya. Yang baik adalah nggak jalan ya. Kalau jalan berarti short nih. Dibolak-balik ininya tuh ya. Kalau ini ke bawah kan short nih ya. Tuh jalan maksudnya. Kalau ke PCB-nya. Ini berarti posisinya udah di tengah ini kakinya. Dia nggak kontak ke sana ke sini. Kita ingin pembuktiannya begini. Nah tuh lihat. Dia nggak kemana-mana tuh kan. Nggak nyebrang ke nggak jalan. Kalau dia nempel ke kiri ke kanan berarti dia jalan, ininya jarumnya bergerak. Nah ini enggak nih ya. Jadi kita harus bisa melepas salah satu kaki komponen, kemudian diposisikan pada tengah-tengah lubang ya, tengah-tengah lubang. Jadi dengan caranya disedot timahnya, kemudian dia diposisikan di tengah-tengah lubang, di mana pada posisi tengah lubang itu dia tidak kontak ke kiri ke kanan ya, atau ke atas ke bawah gitu ya. Jadi dia netral, benar-benar ibaratnya ini lubang, dia di tengah-tengah ya. Nah,
Kita harus bisa, bagaimana caranya kita belajar harus bisa ya. Tujuannya adalah untuk mengecek komponen dengan salah satu kaki komponen dilepas itu, kita pengukuran itu akan menjadi betul ya. Contohnya ini tuh ya, nggak jalan tuh ya. Ya, jadi yang baik itu memang tidak jalan, ininya jarumnya ya, tidak bergerak gitu ya. Yang baik gitu ya, ya tidak bergerak. Kalaupun bergerak sedikit umpamanya, kemudian dia balik lagi. Nah, itu seperti dia itu bergerak kemudian kembali lagi ke kiri. Nah, itu pembuangan muatan listriknya tuh. Ya, gitu. Ini baik ini. Memang ini TV ya dalam kondisi baik, memang tidak rusak gitu ya. Tapi ya ini untuk simulasinya ya. Kalau baik kita disolder lagi gitu ya. Ini tujuannya kepraktisan, kemudian kita komponen tidak jadi acak-acakan gitu ya. Tidak lepas, misalnya lepas kemudian kita bisa saja komponen itu ke senggol-senggol hilang kemudian gitu ya. Nah, sekarang kita pembuktian lagi setelah disolder, apakah dia bergerak? Nah, itu ya kan bergeraknya, dibolak-balik juga bergerak. Tuh bergerak ya. Ya, jadi selanjutnya komponen-komponen yang lainnya seperti komponen yang ini ya, yang dicurigai, termasuk yang dioda, yang segalanya itu ya, itu tekniknya adalah begitu. Jadi caranya dilepas satu ya, dibuat posisinya di tengah. Kemudian kita ukur, di mana pengukuran itu kita harus ngerti dulu bahwa resistor kalau yang baik adalah menunjukkan nilainya, kalau yang putus adalah tidak bergerak jarumnya ya, jarum ininya tidak bergerak. Kemudian kalau yang short dia menunjukkan lebih kecil atau mendekati nilai 0 gitu ya. Kalau C itu yang baik adalah tidak bergerak jarumnya ya, dalam posisi om. Kalaupun bergerak dia kembali lagi ke kiri ya, bersedikit kemudian ke kiri. Kalau yang short dia jarumnya nunjuk ke kanan gitu ya. Termasuk juga pengetahuan yang lainnya. Contoh kita akan mengecek dioda ya, dioda. Ini salah satu contohnya, barang umpamanya kita curigai dioda ini. Ya, dioda ini kita curigai ya. Enaknya kalau mau memposisikan kakinya di tengah itu, memang enaknya si timahnya ini dalam kondisi cair gini nih ya. Ya, nah kira-kira udah lurus gini nih. Perkiraan nama kita udah pas di tengah, kita isep ya timahnya ya. Kemudian dengan bantuan tang gitu ya, dia otek-otek supaya dia posisinya betul-betul ada di tengah ya. Posisinya supaya betul-betul ada di tengah. Ini kayaknya masih nempel, isep lagi timahnya. Ya, isep lagi. Oke. Nih kayaknya ini udah di tengah-tengah ya. Sekarang kita tes ukur di mana dioda ini. Ya, kita cukup pakai kali yang ini aja lah, kali yang 1 kilo juga nggak apa-apa. Yang 1 kilo. Yang baik adalah dari anoda ke katoda begini nih ya, ini adalah jalan gitu tuh ya. Yang ini kan lambangnya begini nih, yang kabel hitam di sini itu yang baik ada jalan. Kalau dibalik lagi nggak jalan tuh ya. Kalau ke bawah ke sininya, ke timahnya yang ke PCB-nya, pasti kita nggak bakalan bener ngukurnya tuh. Dibolak-balik juga jalan aja, yang gini juga jalan tuh. Ini juga jalan jarumnya. Jadi kalau yang benar itu kakinya posisikan netral di tengah-tengah ya, enggak nyentuh ke sana ke sini. Dengan cara timahnya disedot harus bisa ya. Nah, ini kan enggak jalan. Kalau gini jalan tuh. Kalau gini enggak jalan. Nah, dioda yang baik itu
Yang baik itu adalah kalau yang anodanya ini kabel hitam atau setrum positif ya, setrum positif dari dalam multitester, dia bergerak tuh. Tapi kalau di ini ditukar nggak bergerak. Nah ya, jadi praktis, nggak usah dilepas ya komponennya. Jadi dibuat kakinya salah satu tuh netral, berdiri di tengah-tengah, nggak nyentuh ke sana ke sini. Kalau ternyata baik, ya kita solder lagi ya, kecuali rusak. Kalau rusak ya diterusin, dilepas, diganti. Ya kalau baik ya sudah, disolder lagi. Ya. Oke, demikianlah cara praktek pengukuran komponen pada PCB ya, pengukuran komponen pada PCB dengan cara tidak dilepas. Tetapi maksudnya tidak dilepas itu tidak dicopot dari PCB-nya, tetapi dengan cara salah satu kaki komponennya dibuang timahnya, disedot timahnya, kemudian dia diposisikan supaya netral di tengah-tengah lubang ya, di tengah-tengah lubang, tidak menyentuh ke kiri dan ke kanan atau ke atas ke bawah ya. Nah baru selanjutnya kita lakukan pengukuran, di mana kalau posisi kakinya sudah netral, dia akan pengukuran kita akan betul ya, atau akurat gitu ya. Jadi kalau pengukuran komponen itu jangan kaki dua-duanya dalam kondisi tersolder di PCB. Jangan, kalau tersolder di PCB kaki dua-duanya nggak bakalan betul, nggak bakalan benar pengukurannya ya. Jadi caranya begitu. Kalaupun yang belum bisa mungkin dilepas ya, masih dilepas, dicopot istilahnya, komponennya dilepas. Ya boleh-boleh saja lah, kalau masih belajar mah ya dilepas saja komponennya. Asal setelah diukur, ingat jangan dibiarin aja ngegeletak gitu saja, nanti takut lupa ini ya, dipasang di mana katanya dioda ini. Umpamanya kalau lebih dari satu kan repot, nanti kita lupa di mana ini. Jadi begitu diukur, kalau rusak ya dilepas, kalau baik ya segera dipasangkan lagi gitu ya. Demikianlah mengenai pelajaran cara simulasi nyerpis televisi dan mengukur komponennya untuk menentukan kondisi baik atau rusak gitu ya. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk membelikan pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.